Cerita diawali dengan menampilkan buku-buku yang ditulis oleh Masafumi Kobayashi. Ini orangnya, seorang wartawan yang mengangkat fenomena supranatural sejak 1995. Dia mulai menggunakan video untuk penelitiannya dan pada tahun 2004, Kobayashi menyelesaikan kasus terakhirnya. Lalu pada malam 12 April, rumah Kobayashi terbakar dan Seiko istrinya ditemukan tewas di dalamnya. Tetapi Kobayashi dinyatakan hilang secara misterius. Pada 12 November tahun 2002 di Kogane, Tokyo, Kobayashi mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga bernama Ryoko Okui. Ia mengeluhkan suara tangisan bayi di rumah tetangganya. Ryoko menjelaskan bahwa yang tinggal di rumah sebelahnya adalah seorang wanita dan anak kecil berusia 6-9 tahun. Mereka pindah setengah tahun yang lalu. Ryoko pernah melihat wanita itu, tapi ia tak pernah menyapanya. Kobayashi mendatangi rumah itu dan keluarlah seorang wanita yang langsung marah-marah tanpa sebab dan langsung mengusir Kobayashi. Ketika ingin kembali, kameramen melihat seorang anak kecil yang mengintip keluar jendela. Kobayashi membawa rekaman itu ke ahli. Rekaman itu merekam suara seperti seekor kucing yang bertengkar. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, suara itu seperti suara tangisan lebih dari 5 tangisan seorang bayi. Hidup Jokowi! Kobayashi kembali ke rumah Ryoko. Dan Ryoko mengabari bahwa setelah kunjungan Kobayashi, tetangganya pindah beberapa hari setelah Kobayashi datang. Kobayashi mulai menyelidiki rumah itu dan terungkap nama wanita itu adalah Junko Ishii. Dan juga, Kobayashi melihat banyak bangkai burung di area rumah Junko Ishii. Kobayashi pamit pergi kepada Kyoko, tetapi mereka ditemukan meninggal 5 hari kemudian dikarenakan Kyoko kehilangan kendali ketika menyetir. Shin's berpindah ke acara TV pada tanggal 3 Agustus tahun 2003. Acara TV ini mengetes 10 anak expert di Jepang dan Pak Koichi Hirotsu, seorang psikis, meminta kepada 10 anak murid untuk menggambar apa yang ada di dalam wadah dengan cara membayangkannya. Salah satu anak bernama Kana Yano menggambar dengan akurat seperti gambar yang ada di dalam wadah, dan juga Kana memberikan gambar yang sama persis pada keempat gambar lainnya. Dan ketika gambar kelima diberikan, Kana tidak menggambar sesuai dengan apa yang digambar di wadah, yaitu bintang, tetapi ia malah menggambar wajah seperti wajah alien. Dan pada percobaan selanjutnya, Pak Koichi meminta anak-anak untuk membayangkan air ada di dalam sebuah botol, dan Kana lagi-lagi berhasil melakukannya. Ketika diwawancara, Kana mengaku merasa pusing ketika melakukannya, dan ketika air itu dicek, ada sebuah rambut di dalamnya. Dan ketika dilakukan pengujian, itu berisi air dan banyak plankton di dalamnya. Yang berarti, air itu diambil dari sungai dan rambut itu bisa berasal dari hewan atau seseorang. Tetapi dikarenakan tidak ada pertumbuhan medula, yaitu proses perkembangan bagian tengah dari suatu struktur biologis, bisa saja itu dari seorang bayi yang baru lahir. Dan pada tanggal 27 Agustus di Fuchu, Tokyo, Kobayashi mendatangi kediaman Kana dan mewawancarai orang tuanya. Kana tertidur pula setelah makan siang. Ia mengidap demam setelah percobaan acara TV. Dan pada tanggal 23 Oktober, acara variety show bernama Angers melakukan uji nyali di sebuah kuil tua. Mereka mengajak artis bernama Marika Matsumoto yang mengaku memiliki indera keenam. Dan ketika sedang berjalan menuju kuil, Marika tiba-tiba merasa merinding di belakang lehernya yang membuat salah satu presenter ketakutan. Sampailah mereka di kuil itu, dan sesampainya di sana, Marika langsung merasakan hal yang aneh dan mereka melihat ada pohon yang kekeringan. Tapi pohon di sekitarnya baik-baik saja dan salah satu presenter melihat getah pohon dan ingin menyentuhnya. Tetapi langsung dihentikan oleh Marika. Dan tak lama kemudian, Marika tiba-tiba mendengar suara rendah seorang laki-laki. Dan seketika itu, Marika tiba-tiba jatuh dan mengerang keras seperti orang kesakitan. Presenter yang khawatir meminta untuk mematikan kameranya. Di tanggal 26 November pada acara TV A Night of True Horror Stories, mereka mengundang Marika dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi Marika tidak ingat apa-apa setelah kejadian itu. Mereka juga mengundang seorang psikis bernama Mitsuo Hori yang berpakaian dipenuhi banyak aluminium foil. Kesibukannya adalah melindungi orang dari cacing ektoplasmik. Ketika naik ke atas panggung, seketika itu tiba-tiba Hori menyerang Marika tanpa aba-aba dan alasan yang jelas yang membuat siaran dihentikan dan ia dikeluarkan. Ketika ingin dikeluarkan, Hori terus berteriak kata merpati. Kobayashi mendatangi stasiun TV Midoriyama, stasiun yang membuat variety show Angers. Kobayashi ingin menemui sutradaranya dan sutradara menunjukkan video asli dari Marika berteriak. Di video itu, diperlihatkan menampakkan tunggu kiris dan berbadan putih seutuhnya. Kobayashi bertemu Marika dan memberikan rekaman tersebut. Marika terkejut melihat itu, dan ia beranggapan bahwa itu terhubung dengan sesuatu yang mengganggu dirinya akhir-akhir ini dan menunjukkan lambang yang aneh kepada Kobayashi. Pada tanggal 4 Desember, Kobayashi kembali ke rumah Kana yang demamnya sudah sembuh, tetapi belakangan ini tingkah Kana sedikit aneh. Ia mulai berbicara sendiri di kamarnya. Dan ketika Kobayashi bertanya kepada Kana malah berbicara kalau ini semuanya sudah terlambat yang membuat Kobayashi kebingungan. Ketika malam dan sedang makan, ayahnya menyarankan untuk membawanya ke dokter, tetapi tiba-tiba Kana mulai berteriak dan orang tuanya membawa Kana ke kamarnya melarang Kobayashi untuk merekam. Dan pada siaran TV tanggal 9 Desember, seorang wanita bernama Maria Takagi ingin mewawancarai seorang psikis.
Setelah ia bertanya kepada beberapa warga, sampailah Maria ke kediaman seorang psikis itu. Ya ternyata psikis itu adalah Hori, seseorang yang menyerang Marika pada acara TV waktu itu. Maria diajak masuk oleh Hori ke dalam rumahnya yang di dalamnya banyak sekali tulisan-tulisan aneh dan dinding-dindingnya ditutupi aluminium foil. Lalu Maria menemukan banyak kertas dalam kotak. Hori mengungkapkan bahwa dia telah menerima banyak informasi berbahaya dari luar angkasa dan terus membahas cacing ektoplasmik dengan bahasa tubuhnya. Pada tanggal 22 Desember, Kanayano dinyatakan menghilang. Kobayashi datang dan orang tuanya menjelaskan bahwa seminggu sebelum Kana menghilang, ada seseorang lelaki yang terus datang. Ia memakai topi dan mantel ditutupi aluminium foil yang tidak lain tidak bukan, ia adalah Hori. Kana mengatakan pada orang tuanya bahwa Hori tidak akan menyakiti Kana. Dan di hari pada saat Kana menghilang, ada kertas menghadap ke bawah dan ada tulisan tolong yang ditulis langsung oleh Kana. Kertas itu juga banyak tulisan-tulisan aneh yang sama seperti di rumahnya Hori. Kobayashi mendatangi kediaman Hori, dan Hori langsung menyuruh masuk Kobayashi. Kobayashi bertanya kepada Hori kenapa banyak aluminium dan Hori menjelaskan untuk melindungi dirinya dari cacing ektoplasmik. Cacing yang menurut Hori memakan orang-orang dan berkembang biak. Ia juga menyebut Kana yang sudah dimakan cacing ektoplasmik. Dan ketika bertanya tentang Kana, tiba-tiba Hori merebut tas Kobayashi dan mengambil kertas dengan tulisan aneh dari tas Kobayashi. Hori tiba-tiba menggambar peta hilangnya Kana. Peta itu menunjukkan ada parkiran dan gedung berwarna biru yang mengeluarkan cacing ektoplasmik di dalamnya. Dan tiba-tiba Hori menyebut Kagutaba yang membuat ia berteriak dan menyuruh Kobayashi pergi dari kediamannya. Kobayashi mencari tempat yang ditunjukkan peta Hori untuknya tetapi ia tidak menemukannya. Dan ketika sedang mencari, Kobayashi ditelepon oleh Marika yang ingin menunjukkan sesuatu. Pada tanggal 26 Desember di Meguro, Tokyo, di kediaman Marika menunjukkan sampul aneh yang dia mengaku tidak pernah membuatnya. Dan Kobayashi memasang kamera untuk mengawasi Marika di malam hari. Ketika malam tiba, Marika tiba-tiba terbangun dan berdiri diam lalu mulai mencabut lampu dan pergi ke balkon apartemennya dan kembali ke tempat tidur. Pada pagi hari, Marika yang mengaku tertidur sampai pagi terkejut akan hal itu. Ikatannya sangat mirip dengan apa yang ditunjukkan Marika kemarin. Ketika ingin melihat video kembali, ada suara mengetuk keras dari bagian atas. Menurut Marika itu dari tetangganya. Tetapi ketika ditanya, dia mengaku tidak mendengar suara apapun. Pada tanggal 6 Januari tahun 2004, Kobayashi nampaknya menemukan ciri-ciri yang sama pada peta dan mendatangi kamar apartemen yang disinyalir akan mengeluarkan cacing ektoplasmik. Ternyata yang tinggal di dalam adalah anak muda bernama Osawa. Tetapi ketika dipanggil, Osawa tidak keluar sama sekali. Menurut tetangganya, ia berumur 25 tahun dan sering berbicara sendirian. Terkadang, ia juga sering membenturkan kepalanya. Pada keesokan harinya, Kobayashi mendatangi apartemen itu lagi dan melihat banyak merpati berkumpul di balkon apartemen Osawa. Seketika itu, Osawa terlihat dan ia mengambil seekor merpati yang entah dibuat apa. Tak lama kemudian, Osawa menghilang tanpa jejak. Kobayashi kembali memutar ulang rekaman Marika dan ia mendengar suara aneh. Ketika dianalisis, suara itu mengatakan, Marika menyebut Kagutaba seperti suara di kuil pada acara TV. Kobayashi bertanya pada para ahli apakah mereka mengetahui Kagutaba dan salah satu ahli bernama Dr. Shioya mengatakan ia pernah mendengarnya di buku atau suatu tempat. Kobayashi langsung mendatangi kediaman Dr. Shioya dan langsung kepada intinya. Dr. Shioya menjelaskan bahwa dulu ada kota bernama Shikamimachi di prefektur Tokita yang sekarang kota itu sudah terendam air bendungan. Sebelum hancur, kota ini mempunyai ritual setan untuk menenangkan iblis. Setan itu bernama Kagutaba. Dulu, di desa Shimokage ada sekelompok dukun dari barat yang membawa aliran Shimokage dan mereka memiliki mantra terkenal yaitu metode Kagutaba. Dukun itu mengucap mantra untuk dikirim kepada musuh agar terkena mantra jahat. Tetapi terjadi sesuatu insiden. Seorang dukun melanggar instruksi dan ia bergerak sendiri lalu berhasil mengurung Kagutaba. Dan pada 1978, desa Shimokage yang terendam menghentikan ritual setannya. Kobayashi lalu menanyakan tentang hal ini ke balai kota Shikami tetapi mereka tidak memiliki dokumentasi tentang kota dan ritual itu. Mereka memperkenalkan Kobayashi ke Pak Tanimura. Sampailah Kobayashi ke kediaman Tanimura dan langsung ke intinya untuk melihat dokumentasi terakhir pada tahun 1978. Di tahun itu, para warga Shimokage mempercayai bahwa menaruh sabit di depan rumah dipercaya dapat mengusir roh jahat yang ingin masuk rumah. Para dukun terkadang menggunakan anjing untuk melakukan ritual mereka. Di kuil iblis tempat ritual, kita diperlihatkan sosok Kagutaba. Ia memakai topeng dan jubah berwarna merah. Mereka melakukan ritual untuk menenangkan iblis dan sekarang Kagutaba sedang mengamuk. Lalu datanglah pendeta Isi. Dia yang akan menenangkan Kagutaba. Dia mulai memotong tali dan Kagutaba jatuh tak berdaya. Lalu Isi mulai melakukan cara khas untuk berdoa, yaitu 1 bungkukan, 4 tepukan, dan 1 bungkukan, yang biasanya 2 bungkukan, 2 tepukan, dan 1 bungkukan. Tetapi setelah melakukan itu, wanita yang memerankan peran Kagutaba mengingkau dan mengerang keras lalu ritual itu dihentikan. Setelah melihat rekaman itu, Kobayashi ingin bertemu dengan Pak Isi, tetapi Pak Isi sudah meninggal dunia pada 7 tahun lalu setelah memberikan rekaman tersebut kepada Pak Tanimura. Tetapi putrinya masih hidup. Ia adalah wanita yang memerankan peran Kagutaba. Ia kebetulan baru pindah dari Tokyo ke Mikaishi. Tempat penduduk Shimokage pindah dan ia tinggal bersama anaknya. Tibalah Kobayashi di Mikaishi, dan sampailah ia di kediaman putri Isi.
Di depan rumahnya banyak sekali sampul seperti yang ada di rumah Marika dan tanda yang ada di gambar Marika. Dan ketika mengetuk pintu, ternyata yang keluar adalah Junko Ishii dan ia langsung mengusir Kobayashi. Kobayashi lalu bertanya pada warga sekitar dan melihat banyak sabit di depan rumah para warga. Dan pada salah satu warga, Kobayashi diperkenalkan dengan teman baik Junko waktu kecil. Junko pindah ke Tokyo untuk masuk ke sekolah perawatan bernama Musashino. Dulu, Junko adalah gadis yang baik dan ramah, tetapi setelah ritual setan tersebut, sifatnya berubah. Kobayashi menyebut kata Kagutaba, dan wanita itu langsung diam dan pergi tanpa sepatah kata pun. Pada 21 Januari, pergilah Kobayashi ke Musashino, Tokyo. Ia bertanya tentang Junko Ishii, dan ternyata Junko sudah lulus sejak 1982 dan bekerja di sebuah klinik kebidanan di Hachi yang sudah tutup pada tahun 2000. Lalu, Kobayashi bertanya kepada teman kerja Junko pada waktu itu, dan dia menjelaskan bahwa dulu Junko adalah wanita pekerja keras dan hanya bertanya tentang pekerjaan. Ia juga menjelaskan klinik kebidanannya dulu digunakan untuk aborsi bayi sampai umur kandungan 22 minggu. Ada desas-desus mengatakan kalau Junko membawa janin itu kembali ke rumahnya. Pada tanggal 6 Februari, mereka kembali menemui Kobayashi dan memberi kabar bahwa tetangganya waktu itu mereka temui bernama Midori ditemukan meninggal gantung diri di taman bersama dengan sekelompok orang asing. Karena hal itu, mereka menjadi ketakutan untuk tinggal sendiri di apartemennya. Lalu Kobayashi membawa mereka ke rumahnya dan meminta istrinya untuk merawatnya. Pada siaran berita mengabarkan tentang kejadian Midori, diberitahu bahwa ada 7 orang yang meninggal bersamaan dengan Midori. Dan pada tanggal 10 Februari, nama-nama orang yang gantung diri terungkap dan di sana ada nama Osawa. Lalu Kobayashi kembali ke apartemen Osawa dan bertanya kepada tetangganya, lalu tetangganya menjelaskan dulu Osawa adalah pria normal, dan setengah tahun lalu, dia mengeluh tentang wanita yang tinggal di sebelahnya. Ia mengeluhkan tentang suara bayi dari kamar wanita itu. Mereka sering bertengkar sejak saat itu. Tetapi faktanya, wanita itu tidak memiliki seorang bayi, hanya memiliki anak berumur 5-6 tahun. Dan Kobayashi menunjukkan foto Junko yang ternyata ialah yang tinggal di sana. Dan pada rekaman berita tanggal 12 Februari di apartemen kota Fuchu, seorang pengusaha menusuk perut istrinya sampai mati dan sekarang ia sudah ditangkap. Pengusaha itu langsung menelpon polisi setelah menusuk istrinya, yang ternyata istrinya bernama Kimiko Yano dan pengusaha itu bernama Teruyuki Kano, dan mereka adalah orang tua dari Kana Kano. Lalu, kita diperlihatkan dengan rekaman istri Kobayashi yang sedang merekam Marika membuatkan makanan untuk Seiko. Marika membuat spaghetti albonyole dengan saus tomat. Ketika ingin makan, Marika menawarkan Tabasco kepada Seiko dan seketika itu Marika berdiri diam dan mengerang keras. Lalu burung-burung menabrak jendela rumah Kobayashi dengan kencang. Ketika sadar, Marika yang tidak tahu apa-apa dijelaskan oleh Seiko tentang hal tersebut. Dan ketika mengetahui cerita tersebut, Marika langsung mengecek burung yang menabrak jendela. Ketika Kobayashi pulang, Marika langsung mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang mati selanjutnya. Dan Kobayashi memutuskan untuk kembali ke Nagano dan akan berbicara lagi dengan Junko Ishii. Marika juga menambahkan kalau Hori memberitahunya untuk waspada terhadap Merpati dan Kobayashi memutuskan untuk menemui Hori keesokan harinya. Pada tanggal 13 Februari, Kobayashi dan Marika mengunjungi rumah Hori dan memperlihatkan rekaman tentang Junko Ishii yang langsung membuat Hori ketakutan. Di dalam mobil, Marika tiba-tiba ingin meminta untuk membawanya ke bendungan untuk melakukan ritual tersebut, karena Marika tidak ingin mati cepat. Kobayashi menyetujui hal tersebut, tetapi dia juga harus mengajak Hori untuk ikut melakukan ritual. Mereka kembali melewati kota Minkaishi, tetapi mereka tidak melihat banyaknya anjing seperti pertama kali kunjungan mereka ke sini. Mereka pun pergi menuju bendungan di mana kota Shimokage dulu berada. Sampailah mereka di bendungan Shikami, dan Kobayashi memberitahu titik kuil itu berada dan mereka langsung menaiki kapal dan menuju ke lokasi di mana kuil itu berada. Sesampainya di sana, Marika mulai melakukan ritual sambil diawasi oleh Kobayashi. Ritual itu berhasil dijalankan dan tubuh Marika merasa lebih enakan. Setelah ritual itu selesai, tiba-tiba Hori teriak-teriak untuk pergi dari lokasi itu dan kembali segera. Tetapi ketika ingin kembali ke dalam mobil, tiba-tiba Hori berteriak nama Kana dan pergi lebih dalam ke dalam hutan. Sementara itu, Kana dan kameramen langsung pergi menggunakan mobil. Hori terus berteriak dan memanggil nama Kana berulang kali sampai hari menjadi gelap. Di dalam mobil, Marika tiba-tiba mengerang keras dan di dalam hutan, Hori dan Kobayashi melihat banyak sekali bangkai anjing yang seperti sudah dibunuh seseorang. Mereka juga melihat pagar pelindung yang banyak diikat kaki-kaki burung. Kameramen yang merasa khawatir pada kondisi Marika memutuskan untuk menepi dan ketika dicek kondisinya tiba-tiba Marika mulai menyerang kameramen dan melarikan diri menjauh ke dalam kegelapan dan ke dalam hutan. Di sisi lain, Kobayashi dan Hori terus melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan dan kameramen yang terus mencari keberadaan Marika. Kobayashi dan Hori akhirnya menemukan kuil untuk ritualnya yang terlihat sudah hancur. Hori terus berteriak ke reruntuhan kuil memanggil nama Kana, dan kameramen akhirnya menemukan Marika yang sudah tergeletak dan mencoba untuk menyadarkannya. Hori dan Kobayashi terus mencari keberadaan Kana, dan Kobayashi menemukan simbol yang sama persis seperti yang ada di gambar Kana. Seketika itu, Hori tiba-tiba berteriak dan Kobayashi mengganti kameranya ke night vision lalu melihat penampakan aneh. Banyak janin-janin yang sedang merangkak dan seperti memakan roh Kana. Tetapi ketika diganti ke kamera normal, mereka tidak melihat apa-apa, hanya Hori yang seperti membekung menghadap langit.
Di sisi lain, kameramen berhasil menyadarkan Marika dan Marika yang tersadar merasa kebingungan akan apa yang terjadi dan mereka membawa Hori dan Marika ke rumah sakit setempat. Kobayashi kembali ke rumah Junko dan ketika sampai, mereka mendapati tidak ada siapa-siapa di rumah. Kobayashi memutuskan untuk masuk paksa lewat jendela belakang dan melihat seisi rumah yang berantakan dan banyak merpati lalu bangkai anjing. Mereka memutuskan untuk naik ke atas dan mendapati Junko yang sudah tak bernyawa sebab gantung diri. Di ruangan itu, banyak sekali topeng Kagutaba. Kobayashi juga mendapati ada anak kecil di sana dan ada tubuh Kana yang sudah pucat tak bernyawa. Kobayashi memutuskan untuk menelpon polisi dan polisi pun dengan sigap tiba di tempat. Berita Kana ditemukan tersebar dan Kobayashi akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak Junko. Pada 6 Maret, kita diperlihatkan dengan rekaman anak Junko sedang memakan omelet buatan Seiko. Dan pada 8 Maret, Kobayashi kembali menemui Marika lalu menanyakan kabar Marika. Beruntung, Marika sudah baikan dan hal supernatural yang menghantui dirinya sudah hilang. Pada tanggal 13 Maret, Hori dibawa masuk ke dalam lembaga rehabilitas yang tak seorang pun boleh masuk. Dan pada 17 Maret, Kobayashi kembali ke kediaman Pak Tani Muraya yang mengaku menemukan gulungan yang di dalamnya ada seperti lukisan yang menggambarkan metode Kagutaba. Ternyata, mereka mengorbankan bayi monyet untuk melakukan ritual dan memberikan kepada perantara untuk dimakan. Cara ini dilakukan oleh Junko Ishii untuk membangkitkan Kagutaba yang memberi makan Kana sebagai perantara. Bedanya, ia menggunakan bayi aborsi sebagai tumbal. Sayangnya, Junko sudah meninggal dan meninggalkan banyak misteri. 2 hari setelah film Noroi the Curse selesai, rumah Kobayashi terbakar habis meninggalkan Seiko terbakar di dalamnya. Tetapi Kobayashi tidak ditemukan, dinyatakan menghilang. Dan 3 hari setelah kebakaran, Hori ditemukan tewas di dalam saluran air. Sebulan kemudian pada tanggal 19 Mei 2004, sebuah paket dikirimkan ke kantor Shigesobu. Tidak ada alamat pengirim, tetapi ada nama Masafumi Kobayashi. Di dalamnya, terdapat kamera lengkap dengan kaset di dalamnya. Di dalam rekaman itu, kita melihat Hori yang tiba-tiba ada di depan rumah Kobayashi sambil memegang sebuah batu. Hori juga menyebut jika Kobayashi sudah dimakan cacing ektoplasmik. Hori juga menegaskan ia mendengar suara Kana dan memberitahu jika Kagutaba masih ada, tetapi ketika Seiko menyarankan untuk memanggil polisi, Hori langsung menerobos masuk dan mulai menyerang Seiko dengan batu di tangannya sambil berteriak menunjuk anak Junko. Hori berhasil menggapai anak Junko dan akan memukul dengan batu. Hori terus menyalahkan anak itu akan kematian Kana. Kobayashi terus memujuk Hori untuk melepaskan anak itu, tetapi Hori menolak dan memukuli anak itu dengan batu. Tiba-tiba, Hori teriak dan kamera memperlihatkan anak kecil itu berdiri, sedikit memperlihatkan wajah Kagutaba yang berwarna merah. Arwah Kana berdiri di pojok ruangan. Seiko tiba-tiba mengerang seperti yang dilakukan Marika dulu, dan Hori yang tiba-tiba terdiam lalu memukul kepala Kobayashi dengan batu yang ia pegang. Hori membawa anak Junko atau yang sekarang bisa kita sebut Kagutaba pergi. Dan Seiko yang tiba-tiba berjalan mengambil tangki bensin lalu menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan membakar dirinya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan rumah Kobayashi terbakar hebat. Kobayashi mencoba ingin menolong tetapi kepalanya yang terbentur membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah seluruh alur cerita Noroi the Curse, sebuah perjalanan penuh teror yang menunjukkan bahwa kebenaran kadang jauh lebih menyeramkan dari legenda. Terima kasih sudah menonton dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe. Dan jika kalian punya kritik dan saran, bisa kalian taruh di kolom komentar. Have a nice day and goodbye.